Shalom semuanya, sekali lagi shalom. Ya, salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Kita bersyukur sekali lagi kita boleh beribadah pada malam hari ini. Kesempatan kita akan duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan, pembelajaran dari firman Tuhan pada malam hari ini. Saya awali pemberitaan firman Tuhan ini dengan sebuah pertanyaan. Siapa di antara kita yang hadir saat ini, atau mungkin yang mengikutinya secara online, yang sering lupa? Ada yang suka lupa di sini? Sering lupa atau suka lupa? Sering lupa. Kalau suka lupa berarti dia suka dengan lupa gitu ya. Kita sering lupa gitu ya. Ada yang lupa HP gitu ya. Ada yang lupa kunci rumah, kunci mobil, kunci motor, ada yang lupa makan. Tapi bersyukur tidak ada yang lupa istri atau suami atau anak. Tapi ada satu hal yang menurut saya kemungkinan besar kita lupa, bahkan ketika kita duduk saat ini pun kita lupa. Yaitu kita lupa bahwa kita hanyalah manusia. Kita adalah manusia. Kita adalah debu. Kalau sekarang pertanyaan kedua saya sampaikan. Menurut Bapak Mama, saudara, manusia itu apa? Apa definisi manusia? Apa pengertian manusia? Saya yakin setiap kita punya jawaban. Atau mungkin kita juga tidak tahu, oh iya ya, manusia itu apa sebenarnya? Siapa sebenarnya manusia itu? Atau kita lihat dengan kita punya cara hidup, pola hidup sehari-hari, apakah menunjukkan bahwa kita ini manusia? Saya sering kasih contoh begini. Ada orang yang hidupnya itu tidak beda dengan binatang. Tapi sebenarnya dia sadar bahwa dia itu tidak sama dengan, dia beda dengan binatang. Tapi cara hidupnya tidak menunjukkan itu. Saya yakin itu, makanya kalau misalnya di antara kita ada orang bilang begini, kalau pakai bahasa Kupang, lu ini kayak kode. Pasti kita tersinggung. Betul kan? Karena kita sadar kita bukan kode. Atau orang bilang kita, lu ini anjing, babi, kita akan tersinggung sekali. Karena kita sadar kita bukan anjing dan babi, kucing atau apapun juga. Kita manusia. Tapi cara hidup kita itu tidak beda dengan binatang. Contoh, kalau Bapak Mama, saudara punya piaraan, kucing, anjing, ayam, apapun juga, babi, apapun juga. Coba perhatikan di cara hidup. Apa yang dia lakukan? Mulai dari dia bangun tidur. Lari sana, lari sini, ganggu sana, ganggu sini. Lapar, pergi cari makan. Betul kan? Habis dapat makan kenyang, tidur lagi, atau lari-lari lagi. Itu saja dilakukan setiap hari. Mau kawin, dia kawin. Itu saja. Nah, apakah ada manusia yang hidup seperti itu? Ada, banyak sekali. Dan mungkin kita pun masa lalu pun seperti itu. Akhirnya kita punya hidup tidak berubah-ubah, tidak maju-maju. Padahal kita sadar kita bukan binatang. Sehingga seperti tadi, kalau orang bilang kita binatang, kita tersinggung, kita marahnya luar biasa. Nah, hari ini, saja kita dalam pemberitaan firman Tuhan, perenungan ini, kita merenungkan satu tema, yaitu Kristus di tengah semak duri. Kristus di tengah semak duri. Saja kita membaca Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19. Kejadian pasal yang ketiga, ayat 17 sampai 19. Firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Amin, amin. Demikian firman Tuhan. Ada satu hal yang unik Bapak Mama semua, saudara, dari kata manusia itu. Tadi di awal saya tanya, apa itu manusia? Ya. Kalau kita baca dari terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ini, kita tidak menemukan keunikan manusia.
Kecuali kita melihat terjemahan aslinya, bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu bahasa yang unik. Dia bahasa yang punya banyak simbol dan dia itu punya hitungan-hitungan angka. Unik sekali. Kalau Bapak Saudara tertarik belajar bahasa Ibrani, itu sangat membantu kita untuk memahami sebenarnya apa isi firman Tuhan. Terlalu kaya sekali kalau kita tahu pesan-pesan tersembunyi. Kenapa saya bilang tersembunyi? Karena dalam Alkitab bahasa Indonesia atau dalam terjemahan bahasa yang lain itu tidak ketemu. Nah, saya kasih contoh dengan nama Adam. Kenapa manusia itu Tuhan memberi nama Adam? Pertama, karena Tuhan bilang kamu diambil dari tanah. Bahasa Ibrani tanah, Adamah. Adamah, kamu diambil dari tanah, Adam. Nah, lalu kata Adam itu terbagi dari dua suku kata. Adam. A itu adalah huruf pertama dalam bahasa Ibrani, Alef. Dan huruf pertama bahasa Ibrani, Alef, itu adalah simbol Allah. Contoh kalau kita kenal bahasa Yunani, Alfa dan Omega. Yesus katakan, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Nah, Alef itu simbol Allah. Yang kedua, Dam itu simbol merah, darah. Jadi nama Adam itu memberi pesan, kamu ini diambil dari tanah, tapi kamu adalah di dalam kamu ada unsur Allah dan darah. Adam. Itulah kita manusia, Adam, gitu ya. Nah, jadi kita ini manusia memiliki unsur Allah dan unsur tanah dan darah. Nah, kalau Bapak Mama Saudara ikuti bagaimana cara pola Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, maka manusia ini satu-satunya makhluk yang unik yang Tuhan ciptakan. Dia mahkota dari segala ciptaan, dia yang diciptakan terakhir. Tuhan menciptakan materi-materi, benda-benda penerang dan semuanya. Tuhan menciptakan makhluk hidup, Tuhan perintahkan dari tanah keluar tumbuh-tumbuhan. Makanya seperti saya pernah kasih tahu, kalau kita tebang pohon, tebang tanaman, rata dengan tanah pun, dia akan tumbuh lagi, atau tidak? Akan tumbuh lagi. Kenapa bisa begitu? Padahal sudah ditebang berkali-kali, karena akarnya masih terikat kepada sumbernya, yaitu tanah. Kemudian ikan. Kalau kita keluarkan dari air, maka dia akan jadi ikan koreng, ikan koasa, dia akan mati. Tapi selama dia dalam air, dia akan hidup. Karena Tuhan perintahkan, hendaklah dari dalam air berkeriapan makhluk hidup. Dia masih terikat dengan sumbernya. Nah, manusia, ketika dia terputus dari sumbernya, dia mati. Dan dalam Kejadian 2 ayat 7, Tuhan bilang, dia dari debu tanah, dia menjadikan makhluk itu, lalu dia hembuskan nafasnya kepada manusia itu, dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup, the living soul, jiwa yang hidup. Dia makhluk yang hidup. Berarti kalau kita terus terikat kepada Tuhan, apapun masalah kita mau ditebang dengan segala penderitaan, kita tetap hidup dan bersuka cita. Ayub membuktikan itu. Ambil semuanya, dia tetap katakan apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Yesus buktikan itu dengan segala penderitaan, dia tetap memuliakan Tuhan dan memberkati orang yang menyalibkan dia. Nah, berarti kita buktikan sedekat apa kita dengan Tuhan, semengenal apa dari cara kita menghadapi penderitaan. Seyakin apa kita kepada Tuhan yang menciptakan kita dari cara kita menghadapi penderitaan. Karena penderitaan itu apapun yang terjadi tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Itu Roma 8 ayat 38-39 katakan itu. Tidak akan pernah bisa. Karena kasih Allah melekat dalam kita. Tapi kalau kita terlepas dari Tuhan, masalah pilek pun kita bisa maki semua orang. Betul kan? Masalah kaki kena injak duri, kita maki semua orang. Tapi ketika kita terikat kepada Tuhan, nyawa pun kita serahkan pada Tuhan. Amin. Dan semua sejarah gereja membuktikan itu. Orang saya serahkan hidup saya karena Kristus. Karena mereka terikat kepada sumber itu. Nah, dalam ayat 17 tadi kita baca, Tuhan menegur Adam karena kata Tuhan, engkau mendengarkan istrimu. Ada yang salah dengan istri kita? Tidak ada yang salah dengan istri. Tapi kenapa Tuhan bilang karena engkau mendengarkan istrimu? Kata mendengar dalam bahasa Ibrani itu shema. Shema itu artinya mendengar dan taat. Jadi di dalam bahasa Ibrani tidak ada kata khusus tentang taat, tidak ada. Ketaatan itu tersembunyi dalam kata mendengar. Makanya Yesus sering bilang, barang siapa yang punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar.
Mendengar artinya orang dengar, lalu dia merefleksi, lalu dia taat apa yang dia dengar. Itu kata mendengar. Nah, apa yang menjadi masalah ketika Tuhan bilang, Adam, engkau mendengarkan istrimu? Karena yang Adam dengar dari istri adalah melawan Tuhan. Karena engkau dengar istrimu untuk lebih taat kepada keinginannya makan buah pohon itu daripada firman saya, jangan makan buah pohon itu. Berarti bagi istri-istri sebagai penasihat suami, hati-hati ketika memberi nasihat pada suami. Coba kita ingat kisah Ananias dan Safira. Siapa yang pertama kali sepakat untuk jangan kasih semua persembahan itu? Coba cari tahu. Istri Ananias atau Safira? Nah, istri menurut firman Tuhan dia ezer kenegdo, dia penolong yang sepadan. Itu memberi pesan bahwa istri-istri harus lebih dekat dengan Tuhan. Karena dia adalah penasihat suami. Betul kan? Dia salah nasihat, selesai. Tuhan bilang, karena engkau mendengarkan istrimu untuk melawan saya. Terkutuklah tanah ini. Terkutuk semua usahamu. Tidak ada yang berhasil. Jadi Tuhan mengutuk tanah. Kenapa Tuhan kutuk tanah? Tuhan tidak kutuk Adam. Pak Mama kalau perhatikan baik-baik ceritanya, waktu iblis pakai ular bicara dengan Hawa, lalu Hawa ambil buah itu dan makan, tidak terjadi apa-apa. Betul kan? Mereka tidak telanjang, belum telanjang. Maka Hawa masih kasih kepada Adam, makan buah ini. Ketika Adam makan, di situ baru dosa masuk dan mereka sadar mereka telanjang. Kenapa bisa begitu? Karena Adamlah yang mendengarkan firman Tuhan. Adam yang terima perintah itu. Ketika yang menerima perintah itu, yang bertanggung jawab, buat kesalahan, semua masalah jadi. Berarti istri harus sungguh-sungguh mendukung suami. Istri harus menjadi tiang doa, berdoa untuk keluarga. Tuhan pertama kali dalam cerita sebelum ayat 17, Tuhan mengutuk ular, kemudian dia berkata kepada Hawa, waktu engkau melahirkan akan aku tambah berat, bertambah penderitaanmu. Lalu yang ketiga, ketika di Adam, dia kutuk tanah. Jadi, manusia pertama yang dikutuk Tuhan itu bukan Adam. Kalau kita baca dalam Kejadian 4, baru kita ketemu Kainlah orang yang pertama dikutuk Tuhan. Karena dia membunuh adiknya Habel. Dia menumpahkan darah yang merupakan ikatan antara Allah dan manusia. Dalam darah itu ada nyawa. Tuhan mengutuk tanah. Tapi itulah justru masalahnya di situ. Tuhan tidak kutuk Adam, tapi Tuhan kutuk tanah. Karena tadi kita lihat ya Bapak Mama semua, saudara, bahwa dalam tubuh kita ini ada unsur tanah di situ. Kita diambil dari tanah. Ketika tanah itu dikutuk, maka tidak ada lagi harmonisasi antara manusia dengan alam ini. Makanya orang sering bilang, kalau kita tanam jagung, tumbuh apa? Semak duri dan rumput. Tapi orang tanam semak duri dan rumput, tidak akan tumbuh jagung. Tidak ada lagi harmonisasi antara alam dengan manusia. Sudah menjadi musuh. Karena sudah terkutuk. Dan kehidupan kita mulai merosot. Unsur tanah dalam diri kita ikut terdampak dengan kutukan itu. Jadi ini adalah gambaran keterputusan kita manusia dari sumber kehidupan kita. Di dalam cerita ini Bapak Mama semua, dalam cerita tentang kejatuhan manusia ini, ada satu hal yang saya mau bagikan di sini tentang kesombongan. Bahasa Ibraninya adalah zadon. Zadon itu artinya keangkuhan, kesombongan untuk menempatkan kehendak kita di atas firman Allah. Jadi di hadapan Tuhan, kalau misalnya kita manusia bilang orang sombong, itu kalau kita lihat apa? Dia senyum, betul kan? Potong omong baik-baik, dia jawab dan culas. Kita bilangin orang ini sombong lah. Tapi di hadapan Allah, kesombongan adalah ketika kita menempatkan kehendak kita di atas firman Tuhan. Kita tidak percaya lagi firman Tuhan. Ya menurut Tuhan, kamu terlalu sombong. Dan inilah yang Adam dan Hawa buktikan bahwa mereka ingin sama seperti Allah. Mereka ingin duduk di tahta Allah. Inilah masalahnya, Bapak-Ibu semua. Saya
ketika merenungkan ini sungguh-sungguh, ada satu hal yang sangat menarik di dalam bagian ini. Saya mau bagikan saat ini demikian. Kenapa Tuhan bilang kepada Adam, kamu ini hanya debu? Kenapa seperti itu? Kalau kita omong dengan orang, ya misalnya saya bilang, Bapak Mama semua, jangan terlalu sombong, lu ini debu saja. Pasti Bapak Mama akan tersinggung saya. Tapi kenapa Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa, kamu ini debu? Inilah titik persoalannya. Waktu Hawa mendengarkan bisikan ular bilang, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi ada keinginan dari manusia itu, mereka itu ciptaan yang dibuat segambar dan serupa dengan Allah, tapi bagi mereka itu belum cukup. Mereka ingin sama seperti Allah. Mereka ingin memerintah segala ciptaan. Tuhan sudah katakan kepada Adam, beranak cucu penuhi bumi, taklukkan semua itu. Ini kan cirinya kita ya, suka rakus. Tuh ada tangan kiri, mau kasih taruh tangan kanan lagi. Sepunya ini mau punya semua. Punya satu istri, mau lebih dari satu. Punya satu suami, mau lebih dari itu. Sukasi mobil, sukasi motor, minta mobil. Kasih mobil, minta segala macam. Kita tidak akan pernah puas. Manusia sudah dikasih kuasa untuk menaklukkan semuanya, tapi mereka ingin sama seperti Allah. Ketika manusia ingin sama seperti Allah dalam arti kudeta Allah, naik di tahta Allah, untuk atur semuanya ikut maunya dia, di situ Tuhan datang dan Tuhan bilang apa? Kamu ini debu. Dan kamu akan kembali jadi debu. Untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar debu. Kamu bukan Allah. Kamu tidak bisa menyaingi saya. Kamu hanya debu. Jadi dalam semua kita punya pergumulan hidup, apapun yang kita hadapi ini, kita sadar kita ini hanya debu. Debu tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Dan juga mungkin kita sadar kalau kita debu itu kan setiap hari diinjak orang. Kalau orang menginjak-injak kita, bukan kita biarkan dia injak kita juga begitu. Tapi satu hal yang kita syukuri, memang karena kita ini debu. Ketika orang tidak puji-puji kita, tidak memuliakan kita, biarkan saja. Tidak ada yang kurang. Karena memang kita ini debu. Waktu kita punya jabatan, orang hargai kita, tidak jabatan lagi orang nggak ya memang kita debu. Orang hargai kita karena kita punya jabatan. Karena memang sama-sama kita debu. Ada orang cerita dulu mantan gubernur. Waktu jadi gubernur, dihormati, dikejar-kejar. Setelah pensiun, pikul barang sendiri, ikut antrian, tidak ada yang tahu. Ya orang hargai kita karena apa yang kita pakai dan karena jabatan kita. Jadi ketika orang tidak hargai kita, di situ saat kita, Tuhan terima kasih, saya memang debu, tidak ada harganya. Tapi Engkau yang membuat saya berharga di matamu. Jadi kita perlu belajar untuk tahu diri kita. Jangan lupa identitas kita. Seringkali orang tua nasihati kita, jangan sama ke kacang lupa kulit. Harus tahu kita ini dari mana. Ketika Adam sekali lagi, Adam ingin memberontak melawan Tuhan, Tuhan kasih tahu, lu ini debu. Sadar kamu dari mana. Bahkan Tuhan perjelas, karena kamu debu, kamu akan susah payah dengan segala jerih payahmu. Kamu tanam ini tidak jadi sampai kamu kembali jadi debu. Karena kamu diambil dari situ. Ketika kita lemah, kita rapuh dengan segala tantangan penderitaan. Terima kasih Tuhan, saya rapuh karena memang saya debu. Karena itu saya tidak bisa hidup tanpa anugerahmu, tanpa kemurahanmu, tanpa kasih karuniamu. Saya tidak bisa berjalan. Saya akan diinjak-injak karena memang saya debu. Saya hidup karena kasih karunia. Ketika kita berusaha Tuhan, kita kata Tuhan berkati debu ini yang sedang berusaha. Kau yang buat saya berharga di hadapan. Nah, saya mau satu pada bagian-bagian menuju kepada akhir dari khotbah ini, Bapak Mama semua. Saya mau menghubungkan dengan satu hal yang sangat unik. Kalau Bapak Mama perhatikan ya, ketika Allah mengutuk tanah, menghukum manusia dengan pekerjaan yang berat akibat dari dosa mereka, seolah-olah tidak ada pengampunan untuk itu, sampai Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Tapi justru di situ Bapak Mama semua, inilah rahasia kasih karunia Allah. Tuhan bilang begini, kalau mereka tidak diusir dari Taman Eden, maka mereka akan makan buah kehidupan itu, sehingga mereka hidup selama-lamanya dalam dosa. Supaya mereka tidak hidup selama-lamanya dalam dosa, kalau mereka hidup selama-lamanya dalam dosa, mereka tidak bisa ditebus.
Makanya Tuhan bilang, usir mereka dari Taman Eden, supaya mereka bisa ditebus. Luar biasa kasih karunia. Makanya kadang-kadang, mungkin ini tidak terlalu tepat, tapi kadang-kadang kita bisa paham. Kenapa orang tua itu, tanda kutip, yang menghukum anaknya, cukup berat. Orang tua bilang apa? Supaya dia sadar. Dan dia kadang-kadang kita bilang, pukul lu supaya lu bertobat. Kita hukum lu supaya lu bertobat. Jadi Allah mengusir Adam dan Hawa di Taman Eden, tujuannya supaya mereka jangan makan buah itu, sehingga mereka bisa ditebus. Dan Allah menyediakan pengampunan, melalui Tuhan bilang bahwa dari perempuan ini akan lahir keturunan yang mengalahkan ular itu. Keturunan itu adalah Yesus Kristus. Dan Tuhan menjanjikan ketika Yesus datang, Yesus memberikan pengharapan yang baru. Dia mengampuni kita dan dia memberikan kita harapan yang baru. Apa itu harapan baru itu? Galatia 3:13 berkata begini, bahwa terkutuklah orang yang disalib. Ketika Yesus menanggung kutuk kita, Yesus menanggung kutukan akibat manusia berdosa itu, dan dia memberikan kepada kita supaya kita bisa menerima berkat. Apa buktinya Yesus menanggung kutuk itu? Alkitab jelas katakan Yesus menanggung kutuk itu. Bapak memperhatikan, ketika Tuhan mengutuk tanah, apa yang Tuhan katakan? Jerih payahmu hanya akan menghasilkan apa? Semak duri. Jadi semak duri itu adalah simbol kutukan. Simbol hukuman Allah bagi manusia. Nah, Bapak perhatikan, ketika Yesus disalib, dia dimahkotai apa? Semak duri. Dia ambil simbol kutukan itu, saya yang tanggung. Supaya kita semua beroleh berkat. Amin. Dia sudah tanggung. Jadi ketika kita mengalami penderitaan, kita bersyukur, Tuhan saya menderita supaya saya belajar mengasihimu, semakin mengenal Engkau. Tapi kutukan atas dosa yang telah dilakukan itu Yesus sudah tanggung. Saya merdeka. Saya sudah dibebaskan. Yesus diberi mahkota duri itu menjadi simbol bahwa dia ambil kutukan itu untuk dia tanggung. Dan kita semua memperoleh kehidupan yang kekal. Dan Tuhan bilang kepada Adam, karena engkau debu, engkau bersusah payah sampai engkau akan kembali menjadi debu, karena dari situ engkau diambil. Tetapi harapan baru bagi mereka yang ada dalam Kristus, yang kutukan dosanya sudah diambil oleh Kristus dengan simbol dia memakai semak duri itu. Lalu Tuhan janjikan apa? Yesus janjikan di dalam 1 Korintus 15 dia katakan bahwa ketika dia kembali, dia akan berikan kepada kita apa? Tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Karena tubuh yang lama kita ini sudah merosot akibat kutukan terhadap tanah. Tubuh kita ini terbuat dari tanah. Kita diambil dari debu tanah. Dan oleh nafas Allah, kita memiliki jiwa yang hidup, yang menggerakkan tubuh yang dari tanah ini. Tapi tubuh dosa ini, Yesus bilang, roh penurut tapi daging lemah. Daging yang lemah akibat kutukan dosa ini, membuat kita tidak bisa berdaya apa-apa. Kita ingin mengasihi Tuhan, tapi selalu seperti ada halangan yang besar. Sampai kita kembali menjadi debu. Tapi Tuhan tidak mau terpisah dengan kita selama-lamanya. Makanya dia usir nenek moyang kita, Adam dan Hawa, keluar dari Taman Eden supaya kamu bisa ditebus. Kamu akan susah payah dengan segala pergumulanmu. Tapi Tuhan katakan, boleh ingat, saya akan kembali bawa kamu ke Firdaus. Itulah kata Yesus kepada penjahat di samping. Hari ini juga, kau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kau akan memiliki tubuh yang baru. Bukan lagi tubuh dosa itu. Kita terus berjuang, kata Tuhan, sampai kita kembali jadi debu. Tapi ketika suatu saat kita kembali jadi debu, jiwa kita akan diberikan tubuh yang baru bersama Kristus. Memandang wajahnya selama-lamanya. Itu kasih karunia Allah. Itu tanda anugerah Allah bahwa dia tidak setuju dengan dosa yang kita lakukan. Tapi kalaupun kita merasa dia seperti menghukum kita, bagi saya itu bukan lagi hukuman. Menurut Roma 8 ayat 1, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Yang ada adalah pendisiplinan supaya kita belajar mengasihi Tuhan. Karena kita terus bergumul dengan kemerosotan daging ini. Dia terus bergumul. Sehingga seperti Paulus katakan dalam Roma 7. Dalam hati saya ingin buat yang baik, tapi yang saya lakukan adalah yang tidak baik. Celakalah saya dengan tubuh dosa ini. Tapi bersyukur puji Tuhan, kasih karunia Allah dalam Kristus menolong saya. Ketika saya jatuh, dia sadarkan saya untuk saya bangkit kembali. Saya dengar dia, pandang dia. Pak Mama saudara belajar dari cerita penyangkalan Petrus dan pengkhianatan Yudas. Petrus dan Yudas sama-sama melakukan dosa di waktu yang hampir bersamaan.
Yudas berkhianat jual Yesus. Petrus menyangkal dia 3 kali. Sekalipun Yesus sudah bilang, kamu akan menyangkal saya. Dia sudah tahu, tapi dia tetap melakukannya. Mungkin karena tekanan situasi saat itu. Tapi bersyukur, Bapak perhatikan baik-baik. Waktu Yesus mau katakan kepada Yudas, apa yang engkau mau lakukan sekarang, lakukanlah. Mungkin itu pesan Yesus begini, kalau kamu mau jual saya sekarang, pergi jual saya. Tapi kalau kamu tidak mau jual saya, silakan. Tapi Yudas memilih menjual Yesus. Tapi ingat, Yesus tidak pernah berkata kepada Yudas, saya sudah berdoa supaya kamu bertobat. Tidak ada kata-kata itu. Tapi kepada Petrus Yesus katakan, malam hari ini, sebelum ayam berkokok kau sudah 3 kali menyangkali saya. Tapi saya sudah berdoa untuk kamu, ketika kamu insaf, kuatkan hati saudara-saudara. Sehingga ketika Petrus setelah menyangkal Yesus 3 kali, ayam berkokok, Alkitab berkata, dia dengan Yesus pandang-pandangan. Entah ceritanya bagaimana situasi, kita tidak tahu. Tapi Alkitab bilang, Petrus dan Yesus saling memandang. Saat itu Petrus sadar, dia menangis minta ampun. Dan kita tahu akhir hidupnya dia serahkan bagi Kristus. Bapak-Bapak semua, Yesus di dalam Yohanes 17 katakan, bukan saja untuk mereka ini, 12 murid aku berdoa. Tapi aku berdoa untuk semua orang yang akan mengenal saya melalui pemberitaan mereka. Kita sudah didoakan oleh Yesus. Amin. Ketika kita jatuh, pandanglah Kristus, baca firman Tuhan. Ketika kita berdosa, tidak ada lagi kurban yang bisa kita kasih untuk kita diampuni. Tidak, kurbannya sudah jelas. Bapak perhatikan, saya tutup dengan cerita ini. Tradisi orang Yahudi, kalau mereka berdosa, mereka harus bawa korban darah. Kambing, lembu, domba, apapun dibawa untuk dibunuh, darahnya dicurahkan, karena dalam darah itu ada nyawa, untuk pengganti mereka, supaya mereka jangan mati. Setiap kali berdosa itu mesti dilakukan. Tapi sekarang kita berdosa, kita bawa apa? Tidak ada. Karena apa? Karena korban darah sudah sempurna. Korbannya Yesus Kristus. Sekali ditumpahkan untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi korban yang lebih tinggi dari korban Kristus. Jadi ketika kita berbuat dosa, karena daging ini lemah, tanah ini sudah terkutuk, kita pasti berdosa, pasti, tidak mungkin tidak berdosa, karena kita lemah. Tapi kalau kita berdosa, iblis akan dakwa kita, kamu tidak berharga, kamu rajin gereja, rajin melayani, kamu bilang kamu setia, tapi kamu penipu, kamu pengkhianat. Dia akan dakwa kita supaya kita lemah dan kita bunuh diri dan mati, seperti Yudas. Tapi pandanglah Yesus ketika berdosa, katakan, Tuhan, saya berdosa, saya orang lemah, saya debutan, saya rapuh. Tapi saya terima kasih, darah Yesus sudah dikorbankan, saya sudah diampuni, saya sudah dipulihkan, saya sudah lahir baru dalam Kristus. Lawan dakwaan iblis dengan kata-kata itu. Kalau kita lawan dengan kita bilang saya akan makin setia, kita akan lemah karena kita akan jatuh lagi. Lawan tipuan iblis dengan pengakuan akan firman Tuhan itu. Bapak-bapak perhatikan bagaimana caranya Yesus menang terhadap cobaan iblis di padang gurun. Bukan dengan berkelahi dengan iblis. Bukan dengan bertukuk lutut dan berdoa, tidak. Yesus lawan dia dengan firman Tuhan. Iblis bilang, kamu anak Allah, ubah batu ini dari roti. Apa kata Yesus? Firman Tuhan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ketika iblis dakwa kita, kamu berdosa, kamu penipu, pembohong, lawan dengan firman Tuhan. Ada tertulis, darah Yesus sudah tertumpah bagi saya. Yesus sudah berdoa bagi saya. Dia katakan, Bapa ampuni mereka semua, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saya sudah diampuni. Saya sudah ditolong. Lawan dengan firman Tuhan. Karena iblis hanya takut dengan firman Tuhan. Dengan nama Yesus. Bukan dengan usaha kita untuk semakin setia. Kita akan stres, akan kecewa kalau kita lawan dengan kesetiaan. Karena kita lemah. Karena Tuhan berkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita angkat satu pujian sebelum kita berdoa.